seolah-olah IRT itu lebih baik atau ya lebih baik resign aja gitu. Juga untuk membersamai si kecil sambil terus mengejar mimpi kita ya. Karena aku pengen anak-anakku sesuai dengan pola asuhku. Halo Gina dari Rima. Dan aku seorang ex-working mom. Hai, jadi aku udah 1,5 tahun resign dan menjadi full time mom alias ibu rumah tangga. Ternyata beda banget rasanya. Tapi di sini aku pengen bahas alasan-alasan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk resign. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Nah, kalau kamu seorang ex-working mom juga, kira-kira relate gak sih sama alasan ini? Wait, disclaimer dulu ya. Di sini aku cuma mau sharing dan gak ada niat untuk menyarankan atau membuat narasi seolah-olah IRT itu lebih baik atau ya lebih baik resign aja gitu. Nggak, aku bukan menyarankan kayak gitu. Tapi di sini aku cuma mau sharing aja karena aku paham tiap orang, tiap keluarga itu punya kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Oke, jadi ada beberapa alasan yang bikin aku mantapkan hati untuk resign. Yang pertama, udah pasti jawabannya anak. Anak memang jadi alasan utama aku. Karena aku pengen anak-anakku sesuai dengan pola asuhku. Walaupun aku arahin ke ART atau ke Mbak untuk menyesuaikan dengan pola asuhku ya, tapi menurut aku tetap aja ya, itu kurang maksimal sih. Karena menurut aku penting banget untuk membentuk karakter anak-anakku tuh sesuai dengan pola asuh dari aku dan suami. Lanjut, pertimbangan yang kedua. Ini berhubungan dengan jarak tempuh. Ya, benar banget. Jadi aku tuh kerjanya tuh di Bekasi dan kantor tempat aku bekerja itu di Jakarta. Apalagi sebagai pengguna transportasi umum. Nah, transportasi umum yang sering aku gunakan sehari-hari itu adalah KRL atau komuter line. Kebayang dong gimana perjalanan aku sehari-hari naik komuter line, itu berdesak-desakan, berlomba-lomba dengan orang-orang lain untuk masuk ke gerbong kereta. Dan jujur sih, kalau kamu mau jadi seorang yang tangguh, kamu harus cobain naik KRL. Karena emang perjuangan banget untuk bisa menaiki gerbong kereta, apalagi di saat jam-jam sibuk, jam-jam kerja gitu di pagi dan sore hari. Itu persaingannya ketat banget sih. Kita antar sesama pengguna KRL, jadi tuh kayak kita udah tahu gerbong mana yang harus kita naikin biar nanti bisa pas gitu pas turunnya, pas dengan akses tangga atau eskalator atau lift gitu. Tapi itu bakal jadi memori yang paling gak bisa aku lupain sih sepanjang aku bekerja gitu ya. Yang ketiga, nah karena jaraknya tadi dari Bekasi ke Jakarta itu lumayan jauh, tentu ada hubungannya dengan waktu. Yes, jelas ada pertimbangan waktu juga. Nah, setiap hari waktu yang aku tempuh dari rumah ke tempat aku bekerja itu sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk berangkat aja, belum lagi pulang gitu kan. Jadi total aku selama di perjalanan dalam satu hari itu sekitar paling lama 3 jam, paling cepat 3 jam gitulah ya. Wow. Dan sekalipun aku pulang on time, tetap aku tuh gak bisa lihat matahari guys. Belum lagi kalau misalnya aku tuh lembur, wah gak usah diceritain deh, pulangnya bisa malam banget. Pernah juga jadi aku tuh lembur dan sampai rumah jam 11-an gitu. Bayangin besok harus kerja lagi, bangun di pagi hari lagi, siap-siap lagi, bersaing untuk naik kereta lagi, wah. Tapi sekarang setelah resign, alhamdulillah aku tuh gak ada lagi yang namanya drama ART. Terus juga waktu aku untuk mengerjakan sesuatu yang lebih positif itu tuh lebih banyak. Aku juga bisa upgrade diri aku untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi setiap harinya. Dan pastinya waktu aku bersama anak-anak tuh lebih banyak. Bener-bener terasa beda. Waktu saat aku kerja itu aku ngerasa emang deket sama anak-anakku, tapi kok kayak ada sesuatu yang gak aku ngerti gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah insya Allah aku udah mengerti ketika anak aku tuh berbeda, atau misalnya ketika anak aku sedih, atau misalnya anak aku tuh harus ditreat kayak gimana tuh, insya Allah aku udah ngerti karena aku udah 1,5 tahun bareng-bareng. Dan alhamdulillah juga perubahan dari diri mereka itu lebih baik sejak aku menerapkan pola asuh aku dan suami gitu. Ya walaupun memang ada sih kadang saat-saat momen kayak kangen di depan komputer, kangen ketemu orang-orang banyak, kangen sama hektiknya di pagi hari, dan kangen juga sama teman-teman di tempat kerja aku dulu. Tapi ya hidup emang harus ada perubahan yang kita ambil gitu kan. Hidup adalah pilihan dan aku sama sekali gak menyesali keputusan aku. Itu adalah keputusan yang udah aku pikirkan selama 2 tahun belakangan.
lumayan banyak pertimbangan sih, maksudnya kayak setelah maju mundur dengan mikirin gimana kalau gini, gimana kalau gini, gimana kalau gini, itu akhirnya aku memberanikan diri juga untuk membuat keputusan besar itu dalam hidup aku. Jujur setelah 11 tahun aku bekerja di perusahaan itu, Masya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang aku sudah menjalani kehidupan aku sebagai content creator. Terima kasih untuk yang sudah support aku ya. So, itu dia alasan aku untuk memberanikan diri resign pada akhirnya di tahun 2024 kemarin. Dan ini juga bukan suatu hal yang dadakan, tiba-tiba resign atau ada masalah gitu, bukan. Aku juga udah sempat ngobrolin ini sama suami 2 tahun kebelakangan, dan suami bener-bener support karena dia juga ngelihat aku kayak pergi pagi pulang malam gitu, rasanya tuh capek yang ngeliat ya. Apalagi misalnya aku sama suami tuh ketemunya cuma saat malam doang atau saat weekend doang gitu kan, dan suami bener-bener support aku waktu aku bilang kayaknya aku harus resign aja deh, aku udah sulit membagi waktu aku untuk menjadi ibu, menjadi istri, dan menjadi pekerja kantoran. Oke, tapi semangat semuanya buat para working mom di luar sana. Kalian keren banget, tetap berusaha bonding sama si kecil dan juga tetap berusaha memaksimalkan untuk meluangkan waktu sama si kecil. Aku tahu banget rasanya. Dan buat yang punya pilihan untuk resign kayak aku, tetap semangat juga untuk membersamai si kecil sambil terus mengejar mimpi kita ya. Itu dulu cerita dari aku. See you on the next video. Oh iya, kalau kamu punya cerita yang sama dan mungkin apa sih alasan kamu akhirnya memutuskan untuk resign, komen di bawah ya. Bye!